dikabulkan Allah, amin. Nilai us dan unnya nanti 100 semua, amin. Ya Rabbal alamin. Apa itu muhasabah? Bapak jelaskan sebentar. Muhasabah itu adalah menghitung diri, adalah merenung diri. Kalau ada orang yang jarang muhasabah, tak nengok nama di pada dirinya. Makanya muhasabahnya orang yang tengok pada dirinya, melihat dirinya, makin hari makin tua, makin muda. Kalau ada orang makin hari makin muda, Bapak mendaftar satu orang, biar Bapak beristri muda satu lagi. Coba, tapi tidak ada. Makin tua, makin lama makin tua. Makin lama gigi semakin gugur, makin lama mata semakin kabur, makin lama kulit semakin kendur, makin lama akan dekat ke liang kubur. Maka oleh karena itu adalah jemaah Bapak Ustaz datang dia ke tempat Bapak. Kalau bahasa dianya begini, Ustaz, ambo inilah acok nak tiba-tiba ni Ustaz. Acok nak tiba-tiba ni, gotong royong nak tiba-tiba, kemusola nak talong lei, zikir nak talong lei Ustaz. Kenapa? Lah acok balangganan ke awal beros Ustaz. Ngerti? Dah sering sakit-sakitan. Maka anak bapak yang belum berlangganan ke awal bros, yang belum berlangganan ke rumah sakit jiwa, yang belum berlangganan ke rumah sakit umum, maka syukurlah diri kita. Hari ini masih langganannya ke Giant, pergi ke internet, ke mall SKA, ke pulang kampung, akhirat langganan. Oleh karena itu kita masih banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ustaz yang sama kita hormati, ibu-ibu, para majlisku yang sama kita hormati, anak-anak Ustaz kelas 6 yang berbahagia, yang ganteng, yang cantik, yang pintar, yang rajin, pokoknya yang semuanya. Pokoknya yang semuanya, pintar, cantik, ganteng. Tak ada yang malas, tak ada yang madah, tapi yang banyak malas dan madah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berkumpul satu majlis, lalu orang tadi membaca Al-Quran, lalu dia berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapat ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua apa yang kita mohonkan, kita minta SMP 21 dikabulkan Allah, amin. Minta SMP 20 dikabulkan Allah, amin. Minta SMP TB, amin. Tak mau dia. SMP Al-Huda, amin. SMP Tarai, makanya banyak di situ. Bapak kemarin sekretari, mana murid bapak ceramah sana. Oh, kalian juga lagi. Karena Bapak sekalian rahimahullah yang berbahagia, yang perlu kita gapai adalah kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita salat untuk mencapai ridha Allah. Hayya 'alas salat. Itu suara si siapa tuh? Bima Sabina. Alhamdulillah. Kenapa Allah SWT menyuruh kita sholat? Kenapa Allah SWT menyuruh kita zakat? Kenapa Allah menyuruh kita menuntut ilmu? Kenapa Allah menyuruh kita berzikir? Kenapa Allah menyuruh kita baca Al-Quran? Semuanya Allah mau kita mendapatkan ridhonya. Amin. Ya Rabbal. Suatu ketika ada seorang wanita muslimah yang sangat beriman pada Allah SWT, sehingga dia akhir apanya dia memutuskan tidak kawin. Tidak? Ada yang mau daftar tidak kawin sampai tua? Ada? Mau bercanda?
Nah, tapi ada seorang wanita muslimah namanya Rabi'atun Adawiyah. Orangnya taat, lembut, mulia, cantik, lebih cantik daripada Inu, lebih cantik daripada yang lain. Manis orangnya, tapi dia memutuskan tidak menikah. Tapi orangnya taat beribadah pada Allah SWT. Jadi suatu ketika, tapi yang diambil ceramah bapak ya, jadi boleh tidak nikah. Enggak. Ini kita mencari hikmahnya aja. Jadi Rabi'atun Adawiyah ini pergilah dia ke pasar. Pergi ke pasar. Tahu pasar? Pergi dia ke pasar. Ke pasarnya orang merengkeras. Ibu-ibu kalau ke pasar tuh, apalagi rumah sekian mantap pasar. Tapi dia ke pasar lain. Rabi'atun Adawiyah nih ke pasarnya yang tangan kanannya ini membawa api obor. Ini mau membakar pasar ini pergi ke pasar. Yang sebelah kirinya ini membawa air 1 ember. Ini air 1 ember, yang ini membawa obor. Kamalah Rabi'atun Adawiyah nih ya. Kemana dia? Lalu pergi ke pasar. Kemana Rabi'ah? Kata orang. Kemana Rabi'ah? Jadi tanya-tanya mau ke pasar. Jadi tanya saya mau ke pasar. Lalu tiba di pasar. Ini mau pakai pasar atau apa? Tidak. Saya mau menyampaikan kepada anda semuanya bahwasanya kalaulah boleh Allah mengizinkan saya dengan tangan kanan saya ini dengan obor api yang menyala-nyala di atas obor saya ini, saya akan bakar itu surga. Membakar surga dia. Saya mau membakar itu surga. Ada yang melihat bakar surga? Jadi masuk surga. Jadi itulah stres Rabi'ah ini. Surga mau dibakarnya, belum tentu masuk surga, mau bakar surga. Lalu tangan sebelah kiri dia pun berkata, tahukah kalian ini saya membawa air 1 ember. Kalaulah Allah mengizinkan saya dengan tangan kiri saya ini, saya itu akan siram api neraka. Api neraka pula mau disiramnya. Bisa? Api neraka banyak, besar mau disiramnya. Jadi dua. Ini Rabi'ah ini adalah setelah segini. Stres, obatnya iman dan takwa itu kan. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menguji Rabi'atun Adawiyah dan memberikan sebenarnya pelajaran. Apa pelajarannya? Bukanlah artinya obor ini membakar surga, maka bisa. Bukanlah dengan tangan kanan ini membawa air 1 ember menyiram api neraka. Tidak. Maksud Rabi'ah adalah dia memberi pelajaran pada kita bersama. Kita ini baik-baik, taat pada orang tua, guru, bersedekah. Bukanlah kata Rabi'ah karena mau masuk surganya Allah. Ini kalau dihitung tak akan ada masuk surganya Allah nih. Dosanya banyak, duit banyak dicilok. Sama guru melawan dan sebagainya. Kalaulah begitu, kita beramal ini bukan takut dari api neraka. Tidak, kata Rabi'ah. Api neraka sudah saya siram, mana lagi apinya? Tidak. Tetapi kita beramal bukan karena mau masuk surganya saja, tapi bukan karena takut api nerakanya Allah, tapi kita beramal mencapai ridha Allah SWT. Tetapi kalaulah ridha Allah sampai pada diri kita, surga terbuka, pintu neraka tertutup. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, Bapak kalau lama-lama sampai selesai aja. Kalau perlu sholat Jumat kita bersama sini. Yang perempuan sholat zuhur di rumah, pulang kampung. Jemaah kami sekalian rahmatullah yang berbahagia. Ini pertama ya. Jadi kita berusaha, kita belajar, capailah ridha Allah. Kalau capai ridha Allah, kalau bima hari, kalau kau dapat ridha Allah, pejamkan mata aja kau menjawabnya besok lagi ya. Betul semua tuh. Kalau pejamkan mata aja semua. 1 menit selesai. Pejam mata aja dia semua. Jangan sampai ya. Yang kedua, pesan Bapak adalah bahwa capailah ridha orang tua. Setelah capai ridha Allah, capailah ridha orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridhonya pada orang tua. Wasutullah fi sutul walidain. Murka Allah juga mengiringi murkanya orang tua kita. Makanya ketika Nabi Muhammad
ditanya, siapa yang paling baik berbakti sama orang tuanya? Rasul menjawab, Salman Al-Farisi. Ada Salman? Wahyu Al-Farisi ada ya? Salman Wahyu Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kenapa? Dia mampu menggendong ibunya ribuan kilo untuk menuju Mekah. Itu Salman Al-Farisi. Maka Rasul menyebut-nyebut nama dia. Orang yang akan membawa dirinya ke surga, yang berbakti pada orang tuanya adalah Salman Al-Farisi. Jadi kalau mudah-mudahan anak SD 105 pendengar besar dunia semuanya baik orang tuanya dan semua masuk surga. Amin. Ribuan kilo jalannya. Nampak ada lagu Irak Pales. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Nanti Bapak Ustaz akan menyampaikan luas pandangan tentang bagaimana sebenarnya perjalanan hidup kita menuju Allah SWT. Astagfirullah. Yang duduknya tak rapi, tentu rapikan. Yang tertunjuk oleh tangan Bapak, ya, nanti duduk di depan. Siapa ciri-ciri orang yang akan duduk di depan itu? Laki-laki perempuan ya? Semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ciri-cirinya adalah satu saja, terlihat tidak konsentrasi alias tidak serius. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jemaah. Dapat cik Pak, tolong Pak yang pencinya ke sini Pak. Tak apa-apa, bukan hukuman. Sini. Ya, mohon duduk di sini dengan Bapak. Kalau laki-laki di sini duduknya, perempuan nanti sebelah sini. Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dan tak akan pernah kita bosan dengan kata-kata bersyukur ini, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita banyak sekali. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bukan hukuman. Lanjut sayang. Ya. Maaf Bu ya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan diri. Mana tahu ini jumpa di jalan di kantor. Profesinya saya kebetulan sama dengan Pak Tony. Ini duduknya menghadap sana. Nama sudah disebutkan, tinggal di Cipta Karya samping rumah Pak Firdaus. Mantan murid MTA Bapak juga kayaknya ada wajahnya di sini. Kebetulan Bapak juga guru di SD Putri 7.
Kalau ada lomba, ini rasanya pernah ikut lomba? Pernah ikut lomba? Di Al-Ulum? Tidak. Kalau lomba-lomba pendidikan agama Islam biasanya bapak yang bawa anak. Ya. Terlepas dari itu semua anak-anakku sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh bapak bahwa muhasabah itu adalah melihat ke diri kita sendiri. Pak, saya sudah pernah muhasabah di DTA. Muhasabah itu harusnya setiap nafas, setiap hari kita lakukan. Kenapa? Kalau bapak-bapak selalu dipesankan di sholat Jumat nanti. Hari ini Jumat kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah dia memperhatikan apa yang telah dia lakukan hari ini untuk hari esok. Untuk hari esok. Kapan esoknya? Hari akhirat, hari kiamat, hari berakhirnya kehidupan. Hari sudah finishnya kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kalau dia menyipak orang, kira-kira nilai menyipak atau menyipak? Menendang orang, nilai menendang orang ini bermakna dan bermudarat atau manfaat? Itu contohnya. Itu namanya melihat apa yang kita lakukan. Contoh. Muhasabah setiap hari. Mengoreksi diri harusnya setiap hari. Lalu singkat cerita, lalu apa yang harus kita koreksi? Pertama, yang harus kita muhasabah ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebelumnya mohon perhatikan ke depan semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tempat hidup yang layak, yang sangat jauh berbeda dibanding dengan manusia-manusia yang tinggal di belahan dunia lainnya. Apa bedanya, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kita kedua orang tua yang mau berpikir untuk menyekolahkan kita. Allah memberikan kita napas yang bebas. Ada orang napas tak bebas? Ada. Kalau anak bapak lihat di Mbah Google itu, lihat negara Palestina itu tidak bebas dia bernapas, berseduh. Hari-harinya jantungnya dicoba. Oleh apa? Jangan-jangan rumah saya hari ini giliran nuklirnya Israel. Kalau kita lihat lagi ke benua Afrika, hari ini kita bisa mandi dengan enak. Mereka jangankan mandi, tidurnya ada yang di dekat sampah. Jangan jauh-jauh ke sana. Kalau kita jalan ke Jakarta misalnya, di tepi rel kereta api itu, banyak saudara-saudara kita yang tinggal di emperan-emperan di bawah, hanya beratap pada terpal. Dindingnya kardus-kardus yang sudah tidak terpakai. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat. Tapi sebaliknya kalau kufur, hari-hari menampar orang, hari-hari mencilok, apa yang dibilangkan Ustaz tadi, hari-hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pergi sholat dia ketawakan, maka ingatlah
seperti ini akan inna azabi la syadid. Kita mau nikmat atau tidak? Kita mau nikmat atau tidak? Kalau kita minta duit sama mama itu terbatas. Ma minta duit berapa? 5.000. Minta lagi 5.000. Minta lagi 5.000. Kalian ditinju sama mama. Karena dengan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, kata Allah, tidak bisa dihitung banyaknya, tidak bisa diketahui banyaknya, tak sanggup engkau menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ananda-andaku sekalian, 6 tahun berada di sini, 6 tahun di SD, kita korek-korek ke belakang. Apa yang telah kita buat? Sudahkah maksimal? Sudahkah anak bapak itu maksimal usahanya untuk disekolahin? Untuk dirinya sendiri? Satu. Yang kedua, tolong, mohon maaf, jangan lihat wajah bapak, karena bapak mulai tidak ganteng. Sebentar lagi akan menangis. Bukan. Lihat, coba duduknya agak nyaman sedikit. Nah, ya, lihat ke bawah. Yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak lihat ke bawah berarti dia mau duduknya di depan. Tidak masalah. Anak-anakku sekalian, yang kedua, perhatikan apa yang telah Ananda buat untuk kedua orang tua yang telah membesarkan, yang telah berjuang susah payah, yang telah sekuat tenaganya demi sayangnya kepada anaknya. Dia rela bersakitan, dia rela berbantah dengan orang lain demi anaknya yang tercinta. Dia rela demi anaknya sekolah, bajunya, sepatunya, berkorban dia untuk anaknya. Dia rela untuk anaknya bangun tengah malam, padahal siangnya kerja capek. Dia rela berbohong demi anaknya. Mama sudah lapar. Mama lapar, Ma. Tidak, Ananda makan. Anakku sekalian, sekali lagi, Bapak sudah pesankan tadi, kita benar-benar serius. Orang tua kita pagi sampai sore memikirkan dari ujung kaki sampai ujung rambut untuk kita. Mulai dari bersimbah darah, melahirkan. Orang tua kita mengandung kita 9 bulan lamanya. Di sana perjuangan yang dapat kita bayangkan. Kini kita sudah kelas 6, nak. Kini kita sudah kelas 6. Terkadang, astagfirullahalazim, kita mau, kita kesal demi ego kita mau banting pintu hanya karena jajan tidak dikasih satu hari, hanya tidak ada satu nasi. Bahkan na'udzubillah min zalik, ada anak-anak yang mau
berkata kasar kepada orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ini adalah dosa besar sayang. Dosa besar. Dosa besar kita. Fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan ah. Maknanya di sini bukan hanya mengatakan ah saja. Kata-kata menyakitkan, kata-kata yang menorehkan hati kedua orang tua kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Dia tahan itu. Dia tahan batinnya terusik oleh anaknya yang sudah dia besarkan, berjuang mati-matian untuk memberikan segalanya. Namun sayang, itu semuanya ia pendam anakku. Sakit. Ananda akan menjadi orang tua. Ananda pasti sayang dengan mereka. Coba orang tua masih ada, alhamdulillah. Bagi orang tua yang telah tiada, doakan dia. Hadirkan wajahnya di hadapan Bapak, anak-anak Bapak sekalian. Hadirkan wajah orang tua yang tercinta, yang biasa mengelus kita dari kecil sampai besar, yang merasa walaupun kita kasar, dia tetap mau rela tersenyum kepada kita demi anaknya tercinta. Sebuah harapan besar di suatu saat nanti Ananda bisa membahagiakan Ananda. Orang tua itu tidak berharap banyak kepada kita, nak. Orang tua kita tidak berharap banyak. Dia hanya mengharapkan anaknya bahagia. Dia hanya mau anaknya sadar bahwasanya kebahagiaan itu sangatlah penting dalam hidup ini. Anakku sekalian, kata Allah yang kedua, wala tanharhuma, janganlah engkau membentak keduanya. Ini dosa besar. Janganlah engkau berkata kasar. Janganlah engkau berkata kasar. Kita lihat kembali anakku untuk berikutnya. Berapa kali sudah kita lebih lantang suara kita dari suara mama kita yang jauh lebih dekat? Berapa kali kita sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan lantang kepada keduanya? Anakku, itu tabungan kita. Apakah itu tabungan kita hari esok? Atau apakah kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan untuk esok? Apakah itu bentuk balasan seorang anak terhadap ayah dan bunda? Apakah itu bentuk wujud sayangnya kita kepada mereka? Selanjutnya Allah katakan, nah, Allah katakan wa qulu qawlan karimah. Kita diajarkan berkata yang baik, berkata yang punya makna yang baik untuk mereka. Katakanlah kata-kata yang mulia, kata-kata yang sopan, kata-kata yang elok. Sampai detik ini, anak-anak Bapak, coba koreksi, sudah berapa kali hari ini, pagi tadi, kemarin, beberapa hari lalu, beberapa bulan yang lalu, apakah kita sudah pernah mengatakan mamaku sayang, aku sangat sayang kepadamu, aku sangat rindukanmu, aku sangat sayang kepadamu mama? Apakah ketika ayah sudah dalam kubur, kita sudah berdoa untuknya, sudah berdoa untuk anak-anakku? Orang tua jasanya tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Setetes darah yang ia keluarkan ketika melahirkan itu